KPK telah memeriksa Wagub Lampung dan Wali Kota Pangkal Pinang dan pejabat daerah lainnya terkait dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Bagaimana dan seberapa besar potensi hasil pencucian uang masuk ke harta pejabat daerah, serta bagaimana membongkarnya agar bisa disita untuk negara. Untuk membahasnya kami telah bergabung dengan pakar tindak pidana pencucian uang, Yenti Garnasih. Bu Yenti, selamat siang. Selamat siang, Mas Kevin. Ya, Bu Yenti, kita tahu ya bahwa sederet pejabat tinggi Lampung ini dipanggil oleh KPK. Nah, melihat orang-orang ini memiliki kekayaan yang besar, menurut Anda wajar tidak sih pemanggilan ini? Ya, pemanggilan ini sangat wajar dan harusnya sejak awal kita punya kewajiban LHKPN ya, kalau memang dasarnya adalah dari LHKPN yang tidak sesuai dengan profil. Ini satu keterlambatan kan, dikarenakan ini tidak terlepas dari kasusnya Bapak Rafael waktu itu kan. Kemudian sekarang cepat-cepat KPK melakukan langkah-langkah seperti ini. Ini langkah-langkah yang harusnya memang dilakukan sebelum-sebelumnya. Apalagi berkaitan dengan Lampung ya, Lampung udah jelas lah. Ada jalan yang kemudian rusak dan lain sebagainya, dan kemudian mulai banyak pejabat-pejabat yang periksa. Apalagi tadi disebutkan bahwa sekarang sedang mengumpulkan berkas-berkas. Itu harus hati-hati ya. Berkas itu otentik ya, tidak boleh diapa-apakan. Apalagi sekarang ini sudah ketahuan bahwa sudah ada info bahwa mereka dikumpulkan untuk apa. Semakin kita curiga bahwa ada apa-apa sebetulnya, kan begitu. Nah, sekarang permasalahannya adalah inspektoratnya bagaimana, pengawasnya bagaimana di provinsi itu, semuanya. Kelembagaan itu kan harus ada pengawasannya. Ini kan berarti pengawasannya tidak jalan, sehingga malah sekarang bagian yang mengawasi segala sesuatunya itu kan ada Bawasdanya lah. Itu apa pekerjaannya dan bagaimana sikap mereka terhadap pengumpulan berkas-berkas, tukin dan lain sebagainya. Yang ini ada indikasi mungkin mau dipalsukan ya, mau dirubah dan sebagainya. Sebenarnya itu nanti gampang kok. Jadi tulisan-tulisan yang biasanya begitu, ketika akan ada pengawasan kemudian bikin bukti-bukti yang memang ada fiktif kan. Itu sebetulnya kalau kita dengan bukti forensik bisa kita lihat ini dibuat baru saja atau memang pada tanggal tersebut. Kita harus ke sana arahnya nantinya dalam hal pengungkapan berkaitan dengan berkas-berkas. Ini sangat ya, kalau lihat pejabat, harta kekayaannya tidak sesuai dengan profilnya, dan kemudian apalagi nanti LHKPN-nya juga lebih rendah gitu kan, ini kan potensinya ke sana. Moral hazardnya kan sudah nampak. Nanti dia punya apa? Dia punya sesuai apa tidak? Gampang sekali kok. Kendaraannya, rumahnya di mana, dan sebagainya. Nah, mobilnya, rumahnya, properti inilah nanti yang kemungkinan adalah TPPU-nya, karena kalau berkaitan dengan korupsi dan dugaan korupsi, dan kita berharap uang-uang hasil korupsi yang mempunyai hak, yang menjadi hak rakyat itu bisa kembali, pasti harus menggunakan pendekatan TPPU sejak awal. Mestinya sekarang KPK ini kan sudah penyelidikannya sudah dipanggil-panggil ini, harusnya segera penyidikan, apalagi melihat bahwa sudah ada pengumpulan berkas-berkas ya. Jadi gini, kepada KPK ya, kata kunci untuk mengejar harta kekayaan yang diduga dari hasil kejahatan yang namanya TPPU adalah kecepatan. Jadi bukan hati-hati tapi lamban, itu tidak pro pada hak rakyat itu. Oke, Bu Yenti, kita cermati mengenai perilakunya ya sekarang ya. Kita ketahui bahwa informasinya Kadinkes Lampung ini memiliki 6 rekening, tapi hanya 1 yang dilaporkan dalam LHKPN. LHKPN-nya pun tidak ditulis sendiri, tapi kemudian oleh stafnya, lalu kemudian hari ini meminta penundaan waktu pemeriksaan oleh KPK. Apakah perilaku-perilaku seperti ini patut menambah kecurigaan bahwa memang ada apa-apa di situ, Bu Yenti? Iya, gini ya, kita kan KPK itu kan ini upaya paksa ya, memanggil itu kan upaya paksa, berdasarkan aturan hukum dipanggil, kan gitu ya. Ya jangan bergening, kemudian bergening, oh terserah sana ya, ini kita pertanyakan pertanyakan marwahnya para aparat penegak hukum dalam hal mau memanggil upaya paksa dan lain sebagainya. Ya, upaya paksa, walaupun upaya paksa itu bukan dipanggil paksa, tapi upaya bahwa dengan alasan ini Anda dipanggil, walaupun dipanggil itu bisa 2 kali dan ketiga kali kalau nggak datang tuh ada panggilan paksa, itu beda ya. Jadi ada upaya paksa, upaya yang dipaksakan melalui dasar undang-undang bahwa kita harus menghadiri undangan, panggilan untuk
klarifikasi terhadap harta kekayaan. Harusnya ya nggak begitu. Kenapa orang seperti ini? Kalau gitu cari cepat-cepat, dicari bukti-bukti lain yang membuat yang bersangkutan ini eh, sepertinya arah kepada bahwa yang bersangkutan terlibat pada korupsi itu kuat, gitu kan? Itu harus Ya, dicari. Jadi KPK juga jangan hanya nunggu saja. Cari ya, saksi kan ada, ini ada, apalagi ada berkas. Ada berkas berarti ada alat bukti itu. ya. Tidak harus juga hanya LHKPN aja ditunggu-tunggu baru nanti naik ke penindakan, enggak Oke, juga. Bu Bisa Yanti. juga langsung nanti ada bukti bisa tersangka. Korupsi juga bisa langsung dengan TPPU juga bisa sepanjang buktinya kuat. Oke. Bu Yanti, apabila Ya. terbukti ya ada TPPU di Provinsi Lampung, apakah patut diduga praktik serupa juga dilakukan di wilayah lain, Bu? Ya sangatlah, buktinya gini aja, antara lain kan ada jalan yang tidak jelas ya, tidak jelas bagaimana programnya, uangnya kemana dan sebagainya. Ternyata Bapak Presiden itu juga ke tempat lain juga yang sama gitu. Dia juga pemerintah juga tidak bisa hanya ini pemerintahannya tidak mampu maka perlu dari pusat. Ya nggak begitu, oke perlu dari pusat untuk bikin jalan, tetapi uang yang harus di daerah itu kenapa tidak bisa dijadikan itu diapakan? Itu ada korupsi apa tidak? Dan tadi berkaitan dengan bahwa LHKPN dibuatkan, ya nggak apa-apa sih dibuatkan, itu terserah saja, itu kan teknis. Tetapi kan seorang kepala dinas itu harus paham, siapapun yang membuatkan boleh saja, tetapi kalau yang tanda tangan dia itu artinya dia yang bertanggung jawab. Dia harus tahu, tidak bisa mengatakan saya dibuatkan, aduh, seukuran kepala daerah tidak tahu tanggung jawab tanda tangan itu kan repot ya. Itu teknis, teknis boleh saja dibuat siapa saja. Tapi pertanggungjawabannya ada pada yang bersangkutan, tidak bisa mengatakan bukan saya yang bikin. Itu menurut saya agak sedikit konyol itu kalau pejabat mengatakan itu yang bikin kan asisten saya. Kita Ya. sudah tahu lah yang teknis-teknis itu. Tetapi apapun yang dibuat itu yang tidak benar itu tanggung jawab yang tanda tangan. Oke, Gitu. Jadi baik. KPK juga harus tegas dalam hal ini. Nggak usah yang seperti itu dilayani gitu. Oke, baik Bu Yanti, nanti kita akan tunggu ya pembuktiannya di KPK Ya, akan seperti apa. ya Terima harus kasih Bu Yanti tegas. telah bergabung KPK-nya harus bersama tegas. kami. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang Bu Yanti.